Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Anindika. Di sini saya akan menyampaikan khutbah Jumat dengan berjudul 3 amal di masa sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita masih bisa menyelenggarakan sholat Jumat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memanjangkan umur kita dan menganugerahkan demikian banyak nikmat kepada kita. Semoga Allah menjaga kita semua dan segera mengangkat virus corona dari dunia ini. Kita berada di masa yang diistilahkan new normal, adaptasi kenormalan baru. Meskipun aktivitas mulai berjalan, masih banyak kendala dan keterbatasan. Sebagian masih bekerja dari rumah seperti belajar dari rumah, bekerja di rumah, atau yang sering kita sebut work from home. Pendidikan juga diselenggarakan dengan cara belajar dari rumah atau yang sering juga disebut daring. Pandemi memang merupakan masa sulit. Lalu, apa yang perlu menjadi agenda khusus kita di masa sulit? Beruntunglah kita sebagai umat Islam bertabur demikian banyak contoh dan keteladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bagaimana beliau menghadapi masa sulit. Setidaknya ada 3 amal yang kita dapatkan dari agungnya keteladanan beliau. Yang pertama, meningkatkan iman dan kesabaran. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, agenda utama kita di masa sulit termasuk masa new normal ini adalah meningkatkan iman dan kesabaran. Wabah atau pandemi yang dalam bahasa hadis disebut da'un merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Seperti hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya ia Tuhan tahun adalah azab yang dikirim Allah kepada siapa yang dikehendakinya, lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ia menjadi ujian yang harus disikapi dengan meningkatkan iman dan kesabaran, dimulai dari keyakinan bahwa kita dari Allah dan akan kembali kepadanya. Demikian pula segala yang kita miliki, semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pemilik sejati yang sewaktu-waktu bisa mengambil semuanya kembali. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang artinya adalah dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk di antara tanda kesabaran di masa pandemi, meyakini bahwa tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini menjadi salah satu syarat mendapat pahala mati syahid di pandemi. Sebagaimana lanjutan hadis di atas adalah yang berarti tidak ada seorang pun hamba yang ditimpa tahun lalu tetap tinggal di negerinya dalam keadaan sabar dan mengetahui tidak ada yang menimpa dirinya kecuali apa yang ditetapkan Allah untuknya, maka baginya seperti pahala mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Untuk yang kedua, yaitu menumbuhkan optimisme. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, amal kedua yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa sulit adalah menjaga optimisme. Beliau mengajarkan sikap optimis kepada para sahabat. Misalnya saat terjadi perang Ahzab, saat itu 10.000 pasukan koalisi Ahzab, gabungan dari kafir Quraisy, Ghatafan, dan kabilah-kabilah lain hendak menyerbu Madinah. Padahal di Madinah jumlah seluruh laki-laki hanya 3.000 orang. Maka untuk menahan laju serangan pasukan Ahzab, dibuatlah parit besar atau khandak atas usulan Salman Al-Farisi. Perang itu kemudian juga dikenal dengan nama Perang Khandak. Masa-masa membuat khandak adalah masa-masa sulit. Waktunya sangat terbatas karena pasukan Ahzab juga sudah bergerak dan mengepung Madinah. Demikian sulitnya waktu itu, sampai-sampai tidak ada waktu sholat, hingga pernah sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya dijamak dalam satu waktu. Semua sahabat turut bekerja keras membangun parit pertahanan, menggali dan menghancurkan bebatuan saat menghadapi batu besar yang mereka tidak mampu memecahkannya. Para sahabat meminta bantuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memang andalan dalam segala hal, termasuk kekuatan.
Maka Rasulullah memukul batu itu dengan kapak. Ketika berhasil memecahkan sepertiganya, memancarkan kilatan api, dan beliau mengucapkan, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Syam. Demi Allah, sekarang saya melihat istana yang merah. Beliau melanjutkan dengan pukulan kedua. Keluar kilatan api saat beliau berhasil menghancurkan sepertiga berikutnya. Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Persia. Demi Allah, saya melihat istananya yang putih. Beliau melanjutkan dengan pukulan kedua. Kembali keluar kilatan api saat beliau berhasil menghancurkan batu itu. Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Yaman. Demi Allah, kulihat pintu-pintu Syan'a dari tempatku ini. Lihatlah bagaimana Rasulullah di masa sulit untuk membuang air kecil saja tidak sempat. Beliau mengabarkan kemenangan demi kemenangan Islam. Lihatlah bagaimana Rasulullah di masa sulit yang untuk sholat saja harus dijamak. Beliau mengabarkan penaklukan demi penaklukan. Optimisme para sahabat juga bangkit. Jangka pendek, Allah memenangkan mereka di perang Ahzab itu. Jangka panjang, Syam, Persia, dan Yaman semuanya futuh. Yaman menjadi negeri Muslim dengan dua utamanya Mu'adz bin Jabal, dai utamanya Mu'adz bin Jabal. Syam yang semula dikuasai Romawi kemudian menjadi negeri Islam Khulafaur Rasyidin. Bahkan Persia takut dalam perang Qadisiyah di masa Umar bin Khattab. Optimisme ini harus selalu hadir. Harapan itu masih ada, dan dua ayat dalam surat Al-Insyirah menjadi inspirasi kita. Yang berarti, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. Optimisme ini harus hadir dalam jiwa kita bahwa pandemi akan berlalu, kemudahan akan datang, pertolongan Allah akan tiba. Yang poin ketiga yaitu meningkatkan kapasitas jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Amal ketiga yang dicontohkan Rasulullah SAW di masa-masa sulit adalah meningkatkan kapasitas. Kita bisa melihat saat beliau menghadapi masa sulit di Mekah saat terjadinya pemboikotan. Waktu itu Bani Hashim yang melindungi Rasulullah diboikot oleh kafir Quraisy, diliputi amarah permusuhan kepada Rasulullah dan kegeraman atas perlindungan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Orang-orang musyrikin maka berkumpul di kediaman Bani Kinanah pada Muharram tahun ke-7 kenabian. Fakta perjanjian Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib isinya adalah poin-poin sebagai berikut. Tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Tidak boleh menikah dengan mereka. Tidak boleh mengunjungi, bertamu, berbicara, dan berinteraksi kepada mereka. Tidak boleh menerima perjanjian damai dengan mereka. Tidak boleh berbelas kasihan kepada mereka. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita semua dimudahkan Allah dan senantiasa dijaganya, menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa serta meningkatkan kesabaran. Di masa pandemi ini kita tetap optimis dan menjaga optimisme, serta Allah memudahkan kita untuk meningkatkan kapasitas sehingga kelak kita keluar dari masa sulit menjadi pribadi-pribadi yang siap berkontribusi lebih untuk umat dan peradaban. Dan semoga dengan 3 amalan tadi Allah merahmati kita dan kelak memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita berdoa dengan khusyuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian khutbah Jumat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.